Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita lanjut part 2 episode Tawadu. Dan buat yang belum nonton part 1, di atas sini ada linknya dan juga ada deskripsi di bawah. Kita masuk sesi tanya jawab. Ustadz, ada sahabat bertanya, dan ini memang terjadi ya, bahwa masih ada di daerah-daerah tertentu atau kampung yang masih memberlakukan hukum sendiri. Jadi misalnya ketahuan zina, maka pelaku-pelakunya itu dibuang atau diusir dari kampung supaya kampungnya juga jangan tertiban sial, katanya Ustadz, karena ulah mereka itu. Ya, oke, oke, oke. Oke, ini ada dua tingkatan kita ngelihatnya. Pertama, kita akan lihat dulu dalam ilmu fikihnya. Oke. Kemudian baru kita akan naik nanti ke perspektif tasawufnya. Mari kita lihat dulu dalam perspektif fikihnya. Di dalam perspektif fikih, orang yang berbuat zina, tentu ini perbuatan yang maksiat. Tentu ini adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Benar nggak? Nah, sehingga di dalam ilmu fikih, orang yang berbuat zina itu patut dihukum. Oke? Hukumannya dalam ilmu fikih juga dibagi. Apakah yang berzina itu dia udah nikah atau belum nikah? Hukuman bagi orang berzina yang telah menikah lebih berat daripada hukuman berzina bagi orang yang belum menikah. Nah, ini. Jadi kalau ilmu fikih, dia banget dah, adil banget dah cara-caranya itu, benar ya? Apa hukumannya kita udah tahu sama-sama lah, dihukum. Supaya dia, kenapa dihukum? Apakah karena Allah galak? Bukan. Supaya memberi penjeraan kepada orang tersebut untuk tidak melakukannya lagi. Dan memberikan pembelajaran bagi orang-orang lain supaya tidak melakukan hal tersebut. Ini ilmu pencegahan namanya. Kalau yang udah kejadian, mau diapain lagi, benar gak? Tapi hukuman itu dimaksud adalah untuk orang tersebut jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, itu maknanya dari kita memberikan hukuman dalam ilmu fikih itu adalah hal tersebut, benar nggak? Oke. Nah, di dalam ketika kita bergerak menjadi fikih sosial, oke, kita fikih sosial, maka kadang-kadang hukuman sosial yang diberikan oleh komunitas itu, oleh masyarakat itu terhadap orang yang melakukan maksiat tersebut macam-macam. Salah satu yang mampu dilakukan oleh masyarakat dalam memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan maksiat itu, berzina itu, adalah diusir dari kampung tersebut. Karena dalam kearifan lokal orang-orang pada saat itu di kampung tersebut, itulah hukuman yang dirasakan paling memberikan dampak yang efektif. Benar nggak? Bayangin nggak sih, kita dulu tinggal di sebuah hutan belantara gitu kan, benar nggak? Lalu ada satu perkampungan, jadi kalau dia diusir dari kampung itu, maka support sistemnya kan hilang, benar nggak? Sehingga itu dianggap kalau diusir dari kampung itu, maka dia efektif. Itu orang benar-benar jera kalau dikasih hukuman sosial seperti itu, benar ya? Karena tentu ini ada latar belakang konteksnya kan. Karena waktu itu nggak dikenal sistem penjara, nggak dikenal sistem apa segala macam. Jadi adalah dikeluarkan dari desa tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat, mari kita lihat dari sisi perspektif tasawufnya, benar gak? Dalam perspektif tasawuf, perbuatan zina tentulah haram, sebagaimana kita udah pelajarin tadi di aspek syariahnya, benar gak? Tapi di dalam ilmu tasawuf kita yakin seyakin-yakinnya tiga hal. Ini kalau ilmu tasawuf kayak begini nih. Yang pertama, kita yakin bahwa orang yang telah melakukan zina tersebut merasa menyesal atas perbuatannya. Benar gak? Segeblek-gebleknya orang dah, gitu dah. Karena di dalam hatinya itu, di dalam dirinya itu ada ruhnya Allah. Ada kolbu di situ. Jadi segeblek-gebleknya orang, gitulah kira-kira. Ketika dia melakukan zina, dia merasa bersalah. Ini yang pertama. Dalam ilmu tasawuf kita ngelihatnya, benar gak? Sehingga pasti dia merasa bersalah, benar gak? Yang kedua adalah kita berprasangka baik bahwa orang yang telah melakukan zina itu akan terbuka pintu hatinya, kemudian kembali bertobat.
Karena menurut buku-buku yang saya baca, menurut video-video YouTube yang saya dengar dan sebagainya, orang-orang yang melakukan zina itu, yang melakukan perselingkuhan itu, dia seperti kayak dikejar-kejar oleh dosanya gitu kira-kira. Atau dihantui oleh perbuatan dosanya itu. Dia hidupnya nggak tenang, nggak asik. Mau ngomong takut ketahuan, gitu kira-kira. Jadi dia gimana caranya dia pengen bertobat sebetulnya. Benar nggak? Benar nggak? Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah dalam ilmu tasawuf. Kita yakin, kita faham bahwa Allah lah yang berkuasa atas hati dan membolak-balikan hati. Orang-orang yang banyak berbuat maksiat, apabila dia menurunkan tirainya tadi, ingat gak? Sehingga masuklah cahaya Allah ke dalam kolbunya. Kemudian dia bertobat, itu bisa-bisa melejit tinggi. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, mereka-mereka yang bertobat dari sebuah maksiat yang dilakukannya dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah akan ganti dosa-dosanya itu dengan pahala. Gitu enggak? Jadi dia bisa lompat quantum leap tuh. Karena dia benar-benar merasakan betapa tidak berdayanya, betapa malunya dia kepada Allah, sehingga dia benar-benar merasa Allah ampun, Allah benar. Nah, sehingga dia melejit tingkatan kedekatannya dengan Allah itu, sehingga bisa sangat terbuka kemungkinan dalam ilmu tasawuf kita pahami orang-orang yang berbuat dosa, yang bergelimang dengan dosa itu sangat berpotensi untuk menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah, dengan 3 perspektif ini, maka dalam ilmu tasawuf, benar ya, ketika kita menemukan hal tersebut, tentu hukum fikihnya kita laksanakan, tapi setelah itu kita rangkul. Kita rangkul orang yang buat dosa, jangan kita musuhin. Benar gak? Kita rangkul dia, kita baikin dia, kita ajak dia ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, benar gak? Karena dalam ilmu tasawuf, namanya juga hati, suatu saat bisa jadi kita yang jadi pelaku itu, benar gak? Dalam surat Al-Anbiya, kalau nggak salah ya, surat Al-Anbiya ayat 23, ntar cek dah ya. Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah mengatakan, bukan aku, kata Allah, yang akan ditanya mengenai perbuatanku, tapi kalianlah yang akan ditanya mengenai perbuatan kalian. Benar gak? Terserah Allah. Ingat gak cerita waktu itu yang Jibril disuruh Allah turun ke dunia ngelihat manusia. Kemudian ada satu orang yang sangat redo, apa-apa bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Ketimpa musibah apapun selalu bilang alhamdulillah. Benar gak? Jibril balik lagi ke Allah. Allah luar biasa, ada hambamu yang luar biasa banget. Apapun yang kau timpakan padanya, dia redho, selalu bilang alhamdulillah. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, coba Jibril jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz, Jibril, bener gak? Tengok situ ada daftar calon penghuni surga sama calon penghuni neraka. Dilihat sama Jibril. Dilihat ke daftar calon penghuni surga, nggak ada nama orang tersebut. Dilihat oleh Jibril di daftar calon penghuni neraka, ada nama orang tersebut. Maka Jibril minta izin lagi sama Allah. Allah izinkan aku untuk turun lagi menemui orang tersebut agar dia berdoa padamu, agar dia diberikan husnul khotimah. Allah bilang, oke, turun Jibril. Jibril turun. Jibril bilang, fulan, ente ini luar biasa hidupnya nih, luar biasa redonya. Alhamdulillah terus kerjaan, bener gak? Tapi namamu tercatat sebagai seorang calon penghuni neraka. Doa kepada Allah, kata Jibril nih, doa kepada Allah, minta husnul khotimah. Orang itu mengatakan, wahai Jibril, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Kalau Allah memberikan neraka sebagai tempat terbaik untuk diriku, alhamdulillah. Kata, gelo gak? Jibril pening, Jibril balik lagi ke Allah, lapor lagi. Allah mengatakan pada Jibril, coba Jibril sekarang jalan-jalan lagi Lauhul Mahfuz. Lihat lagi daftarnya. Jibril lihat lagi daftarnya di dalam calon penghuni neraka. Nama orang itu udah nggak ada. Jibril buka di dalam calon penghuni sorga. Nama orang itu ada. Kemudian Allah mengatakan pada Jibril, ini nih. Tidak satu pun dari makhlukku yang patut dan layak mempertanyakan perbuatanku, kata Allah. Ini surat Al-Anbiya ayat 23. Nggak usah nanya dah. Kalau Allah mau ngapain terserah Allah. Mau ciptain manusia terserah Allah. Mau mengampunin orang pendosa besar terserah Allah. Terserah Allah semuanya. Oke. Jadi
Itulah kalau kita lihatnya, pertama tentu hukum fikih harus kita laksanakan, kemudian kita lihat dari hukum eh, tasawufnya, kita rangkul. Dia kan baru, dia kan ya ini kacau nih. Dalam Islam dibedakan antara berzina dan penzina. Kalau penzina yang udah langganan, benar nggak? Kalau berzina yang sekali-sekali, benar nggak? Jadi, kalau dalam ilmu tasawuf ini kita rangkul. Agar apa? Agar dia lain kali merasakan manisnya cintanya Allah kepada kita. Manisnya, indahnya pernikahan dibandingkan dengan perzinahan. Oke, oke. Back to you, Fit. Baik Ustadz. Nah sahabat, mohon maaf terpotong maghrib barusan, jadi kita baru bisa lanjut kembali. Ustadz, sahabat bertanya, bagaimana caranya agar bisa menghilangkan rasa sakit hati atas sikap yang kurang baik dari orang lain? Dan bagaimana agar kita bisa melupakannya dan gak kepikiran dengan kata-kata yang mengejek atau memandang kita sebelah mata dengan cara yang terbaik, Ustadz? Oke, oke. Ini ada dua hal ya. Yang membuat sakit hati itu nggak hilang-hilang dari diri kita, bukan orang yang menyakiti kita, tapi kita sendiri yang miara sakit hati itu. Ini men. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa sakit hati. Bagaimana kita bisa merasa senang atau kita sakit hati ya. Ini bab satu dulu ya. Kita merasa senang atau kita sakit hati, ini levelnya level yang diawali dengan jasad, kemudian masuk kepada nyawa kita, menyentuh sedikit ruh kita, kemudian mental kembali kepada nyawa kita. Ini. Ambil contoh gini biar nggak bingung ya, biar nggak bingung gini. Kemarin ada pertandingan sepak bola, Piala Dunia, Argentina lawan Prancis, final, bener gak? Kalau kita bukan orang yang suka bola, nggak ngerti, jadi kita nggak ada keberpihakan kepada Argentina maupun kepada Prancis, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, nggak peduli, bener gak? Bener gak? Ya, atau waktu itu dah, misalnya kita bukan orang yang suka nonton motor, racing motor, bener gak? Waktu itu di Mandalika, kita nggak ngerti siapa jagoannya, apa siapa, jadi kita nggak punya keberpihakan terhadap tim Yamaha, tim Suzuki, nggak ada. Yang menang aja, kita mah ya oke menang, nggak, benar nggak? Jadi kita nggak mendapatkan sensasi bahagia dan tidak mendapatkan sensasi sedih. Oke, main bola kemarin Indonesia lawan Thailand. Seandainya yang nonton itu adalah bukan orang Thailand, bukan orang Indonesia, benar nggak? Yang nonton itu orang Ghana atau orang Prancis gitu, yang nggak ada keberpihakannya terhadap Indonesia versus Thailand kemarin. Maka bagi orang itu sama aja. Yang menang mau Indonesia kek, mau Thailand kek, mau Sri kek, nggak peduli, bener nggak? Yang membuat kita mendapatkan sensasi senang dan sensasi sedih adalah karena kita masuk melibatkan nyawa kita terhadap hal-hal yang kita lihat tersebut. Pernah nggak kita nonton film, oke? Yang film itu kita larut ke dalamnya, kemudian dia ikutan nangis di dalam film tersebut karena sedih. Atau kita masuk ke dalam film tersebut, larut perasaan kita sehingga kita tertawa terbahak-bahak. Coba kita nonton filmnya, kita cepetin gitu doang. Jadi nggak masuk jiwa kita nonton film itu, kita nggak bakal mendapatkan sensasi bahagia, senang ataupun sedih, itu benar nggak? Ini yang pertama, oke? Jadi kalau kita nggak anggap omongan orang itu ke kita, nggak bakal sedih, ngapain, benar nggak? Adi lu bego lu dia, kita nggak anggap, ngapain nggak dengerin dia ngomong, bener gak? Adi miskin lo dia, ngapain nggak kita anggap, kita nggak miskin, kita kaya, bener gak? Lu bego lo, nggak, biarin aja, gua nggak bego kok. Jadi kalau kita nggak masukkan diri kita larut ke dalam perkataan orang tersebut, nggak ada sensasi itu. Sama kayak kita nonton Prancis lawan Argentina dan kita sama sekali nggak berpihak ke salah satunya, jadi datar aja, bener gak? Siapa yang menang ya alhamdulillah gitu. Oke, yang pertama. Jadi kemampuan kita untuk menyepelekan, meremehkan hinaan orang kepada diri kita. Kalau kita dihina oleh Allah baru kita sedih, men. Benar nggak? Kalau kita tidak
Kalau Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dari kita, kalau Allah Azza wa Jalla memalingkan wajahnya dari kita, baru kita patut sedih. Kalau orang mah biarin aja, dia kagak tahu kita, bener nggak? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kok bisa itu rasa sakitnya terus terpendam di dalam hari kita, di dalam hati kita lama banget? Karena kita memilih untuk memelihara sakit itu, bener nggak? Bahkan kadang-kadang kita afirmasi, kita ingat lagi, kita pikirin lagi. Makin lama kita ingat, makin sering kita ingat, makin sering kita pikirin, makin sakit. Jangan pikirin. Benar nggak? Pertama, perkataan dia kagak benar, benar nggak? Yang kedua, ngapain kita terus mengingat-ingat perkataan dia tersebut? Benar nggak? Kalaupun benar apa yang dia katakan, nggak merubah posisi kita di hadapan Allah. Kalaupun salah, perkataan dia tidak akan menurunkan derajat kita di sisi Allah. Kan gitu aja, benar nggak? Jadi ini pilihan kita. Nah, kalau kita udah paham itu, baru masuk yang ketiga. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Benar gak? Nah, kadang-kadang ini diberikan oleh Ustadz, ini banyakin zikir gitu. Kalau Ustadz bilang banyakin zikir. Karena hanya dengan berzikirlah hatimu akan tenang. Nah, yang dimaksud banyakin zikir itu maknanya, kalau dalam ilmu syariahnya, memang kita baca subhanallah, 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 masya Allah, gitu ya. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, yang dimaksud dengan zikir kepada Allah itu mengingat, memahami, meyakini bahwa semua hinaan orang kepada diri kita nggak ada apa-apanya. Asal jangan Allah yang menghinakan kita, gitu benar ya? Karena kedudukan kita tidak ditentukan oleh pandangan orang lain terhadap diri kita, tapi kedudukan kita ditentukan pandangan Allah kepada kita. Itu men. Yang dimaksud zikir kepada Allah itu adalah mengembalikan semuanya. Bahwa kita semua adalah makhluk yang sama. Kedudukan kita mana yang lebih tinggi, mana yang lebih mulia, mana yang lebih hina, itu bukan ditentukan oleh omongan orang kepada diri kita. Cukuplah Allah bersama kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita benar-benar memahami, mengimani bahwa yang kita butuhkan untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah Allah, bukan omongan-omongan orang. Orang itulah nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas perkataan-perkataannya yang disampaikan sebagai penghinaan kepada kita. Baik, David. Benar banget Ustadz. Ustadz itu lupa saya sahabat Nabi yang ketika dihina malah bilang, wah itu baru 10% dari keburukan saya. Ali Zainal Abidin. Cicinya Rasulullah SAW. Waktu dia dimaki-maki sama orang, dia malah senyum, alhamdulillah katanya. Semua kejelekan yang kau ceritakan tentang diriku itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kejelekan diriku yang aku ketahui. Ya, benar nggak? Itu levelnya udah tinggi lagi, men. Baik, David. Alhamdulillah, baik Ustadz. Semoga sahabat kita ini sekarang dapat menjadi lebih tenang hatinya. Amin. Terima kasih Ustadz atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.